semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang nats khotbah pada hari ini, di mana firman Allah yang telah menjadi manusia, yang menjelma di dalam diri Yesus Kristus. Dan dalam nats ini dikatakan, karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada semua orang. Dianugerahkan Allah kepada setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kata kepenuhan dalam nats ini, kalau dalam bahasa Batak dia menggunakan kata hamoraon, dan ini lebih mendekati dengan teks aslinya, yakni kekayaan, kelimpahan, ketidakterbatasan Allah. Ini arti dari kepenuhan. Saya sebelum mencari referensi ini agak sedikit disulitkan dengan kata kepenuhan ini, dan ketika menemukan teks dalam bahasa Bataknya agak sedikit bisa memahami hamoraon, kekayaan, kelimpahan, ketidakterbatasan Allah. Benar, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia Allah yang telah berfirman, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu ada di antara manusia, dan firman itu tinggal diam di dalam dan melalui diri Yesus Kristus. Dan benar saja kedatangan Kristus ke dunia ini untuk menggenapi janji Allah atas manusia, untuk menyelamatkan manusia dari genggaman dosa dan pelanggarannya. Karena kematian Kristus di kayu salib telah menyucikan manusia dari segala dosa dan pelanggarannya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada kebenaran yang dimiliki di dalam diri Yesus, maka juga akan dibenarkan. Dan semua itu boleh kita dapat dari pembelajaran, dari merenungkan, membaca, mengetahuinya dari Alkitab. Kalau kita ketahui secara keseluruhan, Martin Luther di bagian kitab yang lain yang menerjemahkan tentang kasih karunia Allah, yakni Sola Gratia, dari 95 dalil yang ia buat, dan salah satunya adalah Sola Gratia, hanya karena anugerah Allah. Kepenuhan Allah yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus yang dicurahkan kepada manusia, sehingga manusia menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita agak sedikit dibingungkan dengan dua kata dari kasih karunia demi kasih karunia. Teks aslinya berkata karin anti karitos. Kata anti bisa berarti menggantikan, mewakili. Ada kasih karunia yang telah diterima oleh manusia, oleh orang Yahudi pada saat itu, yakni melalui Taurat, melakukan Taurat, tetapi manusia gagal untuk melakukan Taurat, maka digantikan, diwakili dengan kasih karunia yang baru. Kasih karunia yang lama digantikan dengan kasih karunia yang baru, yakni kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia itu akan tinggal dalam diri kita dan selalu diperbaharui. Setiap hari kita mengalami kasih karunia yang dilimpahkan, yang diberikan, yang dicurahkan oleh Allah. Kita sudah menerima kasih karunia keselamatan, tetapi setiap pagi saya perlu kasih karunia, yakni napas kehidupan yang baru. Ketika saya melangkah bekerja pada hari ini, melanjutkan segala aktivitas saya, selalu saja ada kasih karunia Allah dinyatakan di dalam hidup saya. Anugerah Allah dinyatakan dalam diri saya melalui berkat-berkat yang Tuhan Yesus sediakan, selalu baru Dia berikan kepada saya, karena Dia Bapa yang baik yang selalu memberikan yang terbaik dari kepenuhannya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kiranya firman Tuhan buat kita pada hari ini boleh mengingatkan kita
bahwa kasih karunia Allah telah diberikan dari kelimpahan Yesus Kristus kepada kita yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, dan kemiskinan, sehingga kita boleh menjadi kaya di dalam Dia. Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.